Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Triple S akan mempresentasikan eh, hasil tugas ujian tengah semester mata kuliah irigasi dan bangunan air yang berjudul Optimalisasi Jaringan Irigasi Sumber Air Bendung. Adapun anggota kelompok dari Triple S yang pertama ada Syawah Hidayatul Sapitri dengan NIM TSP 221008. Yang selanjutnya, Musdalifah Putri Sihab dengan NIM TSP 221002 dan yang terakhir ada Prawindi Sela dengan NIM TSP 221014. Kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga konsep jaringan irigasi, yang keempat bendung, yang kelima permasalahan umum, yang keenam strategi optimalisasi, yang ketujuh studi kasus, yang kedelapan visualisasi data, dan yang kesembilan kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dibahas oleh Prawindi Sela. Irigasi dalam pertanian sangat penting karena memastikan tanaman mendapat air yang cukup, meningkatkan hasil dan kualitas panen, serta memungkinkan pemanfaatan lahan yang kering. Bendung berperan penting sebagai sumber air utama dalam pertanian karena berfungsi menahan, mengatur, dan mengalirkan air dari sungai ke saluran irigasi. Optimalisasi jaringan irigasi sangat diperlukan untuk memastikan distribusi air yang efisien, merata, dan berkelanjutan ke seluruh lahan pertanian. Dengan optimalisasi, kehilangan air akibat kebocoran, penguapan, atau distribusi yang tidak tepat dapat dikurangi sehingga pemanfaatan sumber daya air menjadi lebih efektif. Selain itu, optimalisasi membantu meningkatkan produktivitas pertanian, memperpanjang umur, infrastruktur irigasi, serta mendukung ketahanan pangan. Tujuannya yaitu menjamin ketersediaan air irigasi secara merata dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi penggunaan air di lahan pertanian, mengurangi kehilangan air akibat kebocoran dan inefisiensi, dan memperbaiki kinerja dan memperpanjang umur infrastruktur irigasi, dan meningkatkan hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya manfaat, yaitu produktivitas pertanian meningkatkan karena tanaman mendapat suplai air yang optimal. Biaya perawatan dan operasional jaringan irigasi menjadi lebih rendah, risiko gagal panen akibat kekurangan air berkurang, petani menjadi lebih mandiri dan terlihat aktif dalam pengelolaan irigasi, sumber daya air, dan dimanfaatkan lebih bijak dan berkelanjutan. Adapun konsep jaringan irigasi, yaitu jaringan irigasi adalah sistem yang dibangun untuk mengalirkan air dari sumber air ke lahan pertanian dengan tujuan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Jaringan ini terdiri atas beberapa tingkat saluran yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, yaitu saluran primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, sistem distribusi air. Dalam jaringan ini, irigasi mengatur bagaimana air dialirkan dari seluruh primer sehingga tersier secara adil dan efisien. Ada beberapa prinsip utama dalam sistem ini, yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan pemerataan. Selanjutnya, Bendung adalah suatu struktur bangunan yang dibangun di aliran sungai atau saluran air untuk menghalangi atau mengatur aliran air. Bendung berfungsi untuk mengendalikan ketinggian dan volume air yang akan mengalir ke saluran irigasi, waduk, atau sistem lainnya. Bendung dapat berbentuk permanen atau sementara dan sering digunakan untuk mendistribusikan air secara efisien untuk kebutuhan pertanian, pembangkit listrik, atau pengelolaan sumber daya air. Fungsi bendung diantara lain mengatur aliran air, sumber air irigasi, meningkatkan cadangan air, mencegah banjir, pembangkit listrik, serta pengendalian sedimentasi. Adapun permasalahan pada bendung, yang pertama, kebocoran saluran. Ini menyebabkan air yang seharusnya sampai ke lahan pertanian terbuang sia-sia, mengurangi efisiensi distribusi air. Yang kedua, pendangkalan dan sedimentasi. Sedimentasi ini mengurangi kapasitas saluran atau bendung untuk menampung dan mengalirkan air. Selanjutnya, distribusi. Distribusi air tidak merata. Hal ini menyebabkan beberapa area pertanian mendapatkan air yang cukup, sementara yang lain kekurangan air, yang akhirnya dapat merugikan hasil pertanian dan menyebabkan ketidakadilan antar petani.
Yang keempat, kurangnya perawatan berkala. Perawatan berkala yang tidak dilakukan pada saluran irigasi dapat memperburuk kondisi jaringan irigasi. Tanpa perawatan yang rutin, saluran akan cepat rusak, terkena sedimentasi, atau bahkan mengalami penyumbatan. Yang kelima, yaitu sistem kontrol air usang. Sistem kontrol air yang usang seperti pintu air yang tidak berfungsi dengan baik atau perangkat kontrol yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dapat menghambat pengelolaan irigasi secara efisien. Strategi optimalisasi. Yang pertama, modernisasi jaringan irigasi. Memperbarui sistem distribusi air dengan desain dan teknologi yang lebih efisien, serta adaptif terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, rehabilitas saluran primer dan sekunder. Memperbaiki kerusakan struktur saluran untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kapasitas aliran air. Selanjutnya, penggunaan teknologi Smart Irrigation, mengaplikasikan sensor kelembaban tanah, sistem kontrol otomatis, dan monitoring berbasis load untuk pengelolaan air yang presisi dan real time. Selanjutnya, pemasangan alat ukur debit air, menempatkan alat pengukur debit di saluran utama dan sekunder untuk mengontrol dan memantau distribusi air secara akurat. Selanjutnya, partisipasi petani P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air, melibatkan petani dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan irigasi agar tercipta rasa tanggung jawab bersama. Selanjutnya, pendekatan berbasis kebutuhan, menyesuaikan distribusi air berdasarkan kebutuhan aktual tanaman, fase pertumbuhan, jenis tanah, dan kondisi iklim untuk efisiensi penggunaan air. Selanjutnya, studi kasus yang akan disampaikan oleh Salwa Hidatul Satwikri. Adapun studi kasus yang kita ambil yaitu yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Irigasi Daerah Aliran Saluran Utama yang dialiri air Tukat, Unda Kabupaten Kelungkung. Nah, penelitian ini dilakukan pada Daerah Istimewa Bajing, Yemesin, Unda Kanan, dan Unda Kiri, Tukat, Unda Kabupaten Kelungkung. Dalam studi kasus tersebut, adapun tahapan yang diambil yaitu analisa hidrologi. Yang diperlukan yaitu data curah hujan. Data curah hujan yang digunakan yaitu seri data dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2007 hingga 2016. Seperti yang ada pada tabel di samping. Nah, selanjutnya data klimatologi stasiun selisihan. Nah, stasiun klimatologi selisihan ini berada pada posisi 8 derajat 3017,52 lintang selatan dan 115 derajat 23,3226 bintang utara dengan ketinggian lebih dari 239 meter di atas permukaan laut. Tahapan selanjutnya yaitu analisa hidroklimatologi. Nah, yang dibutuhkan yaitu analisa evapotranspirasi, di mana untuk menganalisis evapotranspirasi memerlukan koreksi data dan juga metode analisis. Selanjutnya yaitu analisis uji data hujan. Yang diperlukan untuk analisis uji data hujan yaitu RAPS, metode lengkung massa ganda, dan juga analisis hujan rata wilayah. Selanjutnya yaitu analisa pola tata tanam alternatif. Nah, adapun jadwal usulan tanamnya yang dimana pada alternatif 1, penanaman padi pertama dimulai pada tanggal 1 Februari, dilanjutkan dengan penanaman palawija pada tanggal 1 Mei, dan penanaman padi kedua pada tanggal 1 Oktober. Selanjutnya alternatif yang keduanya yaitu pada penanaman padi pertama pada tanggal 15 Februari, dilanjutkan dengan palawija pada tanggal 15 Mei, dan padi kedua pada tanggal 15 Oktober. Alternatif ketiganya yaitu penanaman padi pertama pada tanggal 1 Maret, palawija pada tanggal 1 Juni, dan penanaman padi kedua pada tanggal 15 November. Alternatif terakhir yaitu penanaman padi pada tanggal 1 April, palawija pada tanggal 1 Juli, dan padi kedua pada tanggal 15 Desember. Berikut juga terdapat tabel pola tata tanam dengan berbagai alternatif. Nah, seperti inilah neraca air alternatif 1, alternatif 2, lalu ada alternatif 3 dan 4.
Dari sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa irigasi memegang peranan vital dalam menunjang produktivitas pertanian dengan memastikan ketersediaan air yang stabil dan merata. Bendung berfungsi sebagai sumber air utama yang mengatur menyalurkan air ke jaringan irigasi, mulai dari saluran primer, sekunder, hingga tersier. Namun, pengelolaan jaringan irigasi menghadapi berbagai tantangan seperti kebocoran saluran, pendangkalan akibat sedimentasi, distribusi air yang tidak merata, kurangnya perawatan berkala, dan sistem kontrol air yang usang. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, optimalisasi jaringan irigasi sangat diperlukan. Strategi yang dapat digunakan antara lain modernisasi infrastruktur, rehabilitasi saluran, penggunaan teknologi smart irrigation, pemasangan alat ukur debit air, serta pelibatan aktif petani melalui P3A. Pendekatan berbasis kebutuhan juga harus diterapkan agar distribusi air menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi, sistem irigasi akan mampu mendukung pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.